Hello, saya Darani Oktaviana dan ini adalah YouTube perdana saya. Dan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang akuntansi keuangan dan standar keuangan. Apa itu standar akuntansi? Standar akuntansi merupakan landasan atau petunjuk bagi mereka untuk melakukan praktek atau kegiatan di bidang akuntansi, agar laporan keuangan lebih berguna dan tidak menyesatkan. Hal ini diperjelas oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya adalah sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Tetapi, perlu diingat bahwa standar akuntansi keuangan sebagai suatu pedoman yang diikuti kebiasaan tentulah bukan merupakan pedoman yang sifatnya universal dan berlaku mutlak sesuai keadaan, waktu, dan tempat. Ada 4 jenis SAK yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard, adalah nama lain dari SAK Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Yang kedua, SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian atau aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan penggunaan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Yang ketiga, PSAK Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual, penyusunan, dan pengungkapan laporan, standar penyajian, laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Dan yang terakhir, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dasar hukum SAK yang digunakan di Indonesia adalah Dasar Hukum PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yaitu 1. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, yang kedua UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang ketiga, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhir pada proses pembuatan laporan keuangan menyangkut suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk pihak eksternal maupun pihak internal. Akuntansi keuangan ialah proses yang menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat vital untuk segala macam bentuk perusahaan maupun instansi lainnya. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal dan pihak internal. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Thank you.